Ya, sekarang kita masuk ke alasan kenapa pilihan strategi ini tuh bisa diambil gitu ya sama perusahaan. Nah, ya kalau ini umumnya kalau integrasi itu ya ini umumnya mendapatkan kontrol gitu. Nah, sekarang kenapa kok pengen dapat kontrolnya ke konsumen gitu ya, ke yang forward integration gitu. Nah, baik semua pilihan ini mau ke depan, ke belakang atau ke sekitar gitu ya, ujungnya cuma satu kok gitu ya. Penggabungan itu harus memiliki prospek, entah itu ke depan, ke belakang atau ke semuanya, ya pokoknya gabung ke semua itu harus memiliki prospek gitu. Sehingga ketika memutuskan untuk gabung ke distributor atau konsumen kita gitu ya, ya petunjuknya adalah ya si distributor itu gitu ya, atau saat ini distributor yang kita miliki itu mungkin nggak terlalu nguntungin buat kita, mungkin dia mahal gitu ya, atau apa sih kredibilitasnya nggak dipercaya gitu, nah seperti itu gitu ya. Itu nah terus apa namanya, memang yang tersedia saat ini tuh nggak cukup lah, gampangnya, baik dari jumlah, kuantitas atau kualitasnya gitu, nah seperti itu ya. Jadi jumlahnya nggak cukup. Nah, sedangkan ada beberapa atau satu atau beberapa distributor yang memiliki prospek yang baik gitu. Nah, seperti itu ya, yang di depan kita itu, ini retail ini bagus loh, ini laku banget nih, semua perusahaan semua orang banyak beli nih ke retail ini gitu. Nah, sebagai mending kita gabung sama dia gitu, nah seperti itu ya. Itu sih yang paling penting, pasti prospek ujung-ujungnya gitu ya, pasti prospek ujung-ujungnya gitu. Nah, dan tentunya kalau dia gabung ke sana, gabung sama retail sama suppliernya, ya dia berharap pasti nanti itu akan menjadi apa ya, menjadi keunggulan bersaing dia bisa mampu bersaing di industri tempat dia bertarung itu ya dengan lebih baik lagi, karena dia punya konsumen yang tetapnya gitu, nah seperti itu. Ujung-ujungnya nanti di harga sih biasanya. Kalau gabung sama konsumennya, mungkin harga jual kita bisa lebih murah ke dia, ke konsumen kita itu. Nanti konsumennya jual ke konsumen akhirnya jadi lebih murah dibanding barangnya pesaing yang lain gitu. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu di sana. Nah, kalau backward itu kan sama supplier gitu ya. Nah, sebetulnya sama juga. Nanti ujung-ujungnya juga sama supplier tuh ya nguntunginnya tuh nanti ujungnya harga sama kepastian pasokannya gitu ya, seperti itu, sama kepastian pasokannya gitu. Hubungan kita sama supplier apa sih? Ya penting dia pasti memasokkan ke kita kan gitu. Nah, tapi kita juga butuh harga ya dari dia. Kalau kita memasok, dia masuk rajin ke kita, harganya boleh nggak dimurahin gitu. Nah, kita kan pasti nih beli ke kamu gitu. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalau sampai mau gabung ya pasti ya si si perusahaan ini harus misalnya nih ya, misalnya gitu ya nih, harus si industri itu memang pertumbuhannya itu tinggi banget gitu. Misalnya gitu ya, kita pakaian nih mau gabung sama tekstil ya, kita mesti yakin bahwa ini tekstil itu high growth nih, industri yang benar-benar menjanjikan gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Ini pertimbangan setelah kita mempertimbangkan masalah supplier kita itu mahal dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, itu pertimbangannya kita ya harus high growth sih ininya gitu ya. Misalnya atau tekstil misalnya mau gabungnya sama perusahaan spinning, ya harus high growth ininya ya ininya. Nah, supaya tadi yang saya katakan, pasti dia pengennya harga deh sebetulnya gitu ya, punya nanti ujung-ujungnya di harga gitu. Nah, kalau pasokannya harganya lebih murah, berarti kan nantinya bahan bakunya lebih murah, harga pokok penjualannya lebih murah. Nah, ujung-ujungnya kan di situ nanti ya, seperti itu. Nah, kalau di horizontal itu gabungnya sama competitors gitu. Pak, emang bisa sama competitors? Kan competitors tuh bersaing gitu. Ya, eh itulah bisnis ya, teman-teman gitu. Kalau teman-teman tahu ya, ada SCTV sama Indosiar itu sudah bergabung menjadi satu gitu ya. Beda kalau kayak RCTI, MNC sama RCTI dulu TPI jadi MNC TV, terus global ya, global jadi Global TV itu kan dibeli semuanya sama Haritanu gitu. Tapi kalau SCTV sama Indosiar itu mereka bergabung bersama
Jadi yang tadinya kontok-kontokan sekarang gandengan gitu, nah seperti itu. Ya karena mereka berpikir kalau misalnya sendiri-sendiri nih ngelawan MNC, ngelawan Trans, karena Trans TV kan juga udah tadinya Trans TV sendiri, TV7 sendiri gitu ya. Trans 7 kan TV7 terus dibeli sama Trans 7 gitu ya, bergabung sama Trans 7 sama Trans TV, makanya namanya jadi Trans 7. Nah, SCTV sama Indosiar yang memutuskan ya kita juga harus gabung berarti gitu, nah seperti itu. Nah itu ya di sini gabung sama kompetitor. Ya sama juga keuntungannya apa sih? Sama pengendalian. Nah, tapi kalau kok sama horizontal di sini dia ada fungsi sebetulnya ada maksud-maksud untuk melakukan monopoli sebetulnya ya, untuk monopoli sebetulnya. Jadi kayak bukan suuzon, bukan gitu, cuman kayak misalnya biar semuanya, misalnya perusahaan kayak gini misalnya gitu ya, ini gabung nih sama ini meskipun perusahaannya itu ada D, ada E, ada F, G, H gitu ya, tapi ketika mereka semua gabung nih A, B, C, D, E, F, G, ini gabung gitu ya, seperti itu ya. Misalnya nih ya gabung, saya warna ini kuning, ini gabung nih semua ya, gabung semua. Nah, kekuatan mereka ngelawan tiga ini gitu, nah seperti itu. Akhirnya kan mereka jadi ya ke arahnya ke sana ya, ke monopoli gitu, nah seperti itu. Ya kenapa sih ke sana ya? Pasti kan mau ujung-ujungnya kan untuk bersaing sebetulnya ya, untuk bersaing. Nah, biasanya kenapa mereka mau gabung sama sama pesaing itu karena mereka udah kekurangan gitu ya, kekurangan orang-orang yang expert di bidangnya, dan dia butuh sumber daya lain yang cukup besar, misalnya uang ya, atau sumber daya, dia bagus metode-metode yang dia miliki gitu, nah seperti itu ya. Nah itu maksudnya kenapa perusahaan-perusahaan bisa melakukan integrasi ya, baik backward, forward maupun horizontal. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya, itu adalah intensif. Kita sambung di video selanjutnya.